Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sadaqallahul azim. Ibarat ladang nan subur, tempat menanam pohon rahmat, bercabang jutaan kebaikan akhirat, beranting ketakwaan, berdaun kemuliaan, berbuah manisnya dunia bagai sekedipan mata. Jangan kau dewakan dunia, tempat yang sungguh penuh dengan angkara murka. Janganlah engkau lupa untuk meraih syurga, di sana sungguh bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, semoga beri hamba kebaikan di atas dunia dan kebaikan kelak di akhirat, dan hindarkan hamba dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dibacakan ketika tawaf. Siapapun di antara kita semua pasti ingin sampai di Baitullah, ingin sampai di depan Ka'bah, ingin ke Masjid Nabawi, ingin ke Raudah, ke Multazam, ingin sa'i bersama-sama dengan seluruh manusia, seluruh umat manusia di dunia, dan juga ingin bersama-sama menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Sahabat, para perindu Baitullah, hari ini kita berjumpa kembali dalam program spesial TPRI Yogyakarta, syiar, syair, tausiah, sholawat dalam acara Tabligh Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat.
Alhamdulillah. Tepuk tangan dong kita semua ya. Masya Allah. Hari ini kita sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang spesial juga. Beliau adalah pensyiar Baitullah dan founder dari Umroh Family. Dan hari ini sudah hadir di studio Ustadz Haji Ki Agus Dodi Al-Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tabligh Islami TPRI Ustadz. Terima Sehat? kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Dan spesial juga hari ini kita menghadirkan dua majelis taklim yang spesial juga hadir di sini untuk membersamai kita semua. Yang pertama dari Madrasah Mahabbah Rasul Cahaya Kujang, Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Senyum dong kalau bahagia. Iya. Pingin sampai ke Baitullah? Pingin umroh? Pingin haji? Mudah-mudahan pulang dari TPR ini dimudahkan sampai ke sana. Amin. Nah, sepertinya sudah mempersiapkan yel-yelnya. Coba silakan yel-yelnya biar kita semangat, tambah semangat. MMR Cahaya Kujang. Sinar, sair, sholawat, berkah, barokah. Masya Allah, bikin semangat. Dan satu lagi yang di sebelah kiri tanpa gold dan hitam ya. Masya Allah, ini seragamnya spesial. Kalau tadi biru dan putih ya. Nah, ini spesial lagi dari Majelis Taklim Umroh Family. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, ini juga para pensyiar Baitullah ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan sampai ke Baitullah. Nah, untuk menyemangati acara ini, sudah siap dengan yel-yelnya? Siap. Ya, oke, saya panggil aja ya. Umroh Family. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat sekali hari ini ya dengan kehadiran narasumber dan juga jamaah-jamaah yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Baik, pemirsa di rumah dan di studio, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Ustadz Haji Ki Agus Dodi Al-Ansor. Ustadz, kenapa kita harus ya dalam tanda petik nih harus meniatkan diri sampai ke tanah suci, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama karena ini adalah perintah Allah, ya, panggilan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27 bahwa kita semua memang sudah dipanggil untuk ke Baitullah. Sudah dipanggil? Sudah dipanggil ke Baitullah. Semua? Ustaz? Semuanya. Masya Allah. Semuanya. Jadi kalau ada yang bilang saya belum dipanggil nih, itu berarti gimana, Ustaz? Iya, makanya kita pensyiar Baitullah ini perlu mendakwahkan. Mungkin belum sampai surat ini belum pernah dibaca gitu. Makanya kita selalu mendakwahkan bahwa dalam surat Al-Hajj ayat 27 ini semua kita memang sudah dipanggil ke Baitullah. Perintahnya seperti itu. Jadi perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil sekalian manusia. Sudah, itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya, sudah. Jadi karena kita sudah dipanggil, siapapun dia, kita umat muslim ya, Betul. tidak ada alasan untuk bilang, oh saya belum dipanggil. Betul. Ya. Betul. Terus ternyata sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Ya. Ya. Ustaz, masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya apa umroh itu gitu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan saja ya, secara runut mungkin ya Ustadz ya. Ya. Mungkin secara 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka
antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam. miftahi babi rahmatillah ada dama fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli dzaratin alfamarah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin pinnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu semua yang hadir pada acara TPRI Jogja dengan tema Menuju Baitullah ya hari ini, juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Tadi di awal saya bacakan surat Al-Hajj ayat 27 ya, Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27 ya. Perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kita semua ya. Wahai Ibrahim, kata Allah, panggillah sekalian manusia ya untuk berhaji, niscaya mereka akan datang padamu dengan berbondong-bondong berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Perintah ini turun lebih dari 5.000 tahun yang lalu ya. Saat itu kita belum ada di alam dunia nih, bunda-bunda semua ya. Belum ada di alam rahim, masih tergantung di alam ruh. Tapi sudah dipanggil ya. Nah, memanggil sekalian manusia, perintah ini berarti bukan hanya di Jazirah Arab, Ustaz ya. Bukan, sekalian manusia, berarti sampai Jogja nih disuruh panggil semua berarti untuk ke Baitullah ya. Makanya dalam satu riwayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bingung ya, bertanya ke Allah, wahai Allah Tuhanku, bagaimana aku dapat memanggil sekalian manusia karena suaraku terbatas. Seperti itu pertanyaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jawaban Allah dan jawaban kita nanti semua itu menentukan kita berangkat atau tidak. Apa kata Allah, ibu-ibu semua? Wahai Ibrahim, tugasmu hanya menyeru, panggil saja. Nanti akulah, kata Allah, yang akan mendatangkan manusia-manusia ini untuk datang kepadaku. Jadi tugas kita nih ibu-ibu semua, kalau sudah diingatkan lagi, oh ternyata saya sudah dipanggil. Dulu waktu zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tugas kita hanya menjawab panggilan Allah. Yuk di sini kita perbaharui lagi niat kita menjawab panggilan Allah. Di hati kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lantangkan Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nah, mudah-mudahan yang mengucapkan ini, menjawab panggilan Allah ini, nggak lama-lama lagi nanti berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Pengen ya Bu ya ke Baitullah? Pengen banget apa pengen aja? Yang pengen mana nih, acungkan tangan. Nah, coba dah angkat tangannya yang pengen. Mana. Ya, yang pengen. Masya Allah, pengen semua ya. Ya, mudah-mudahan kesampaian cepat kita berangkat ya Bu ya. Ya, Masya Allah. Seperti itu Ustadz. Masya Allah ya. Jadi kita sudah dipanggil, dan tentunya Ustadz, kalau sudah dipanggil itu apa yang ciri-ciri orang yang sudah terpanggil dan apa ya? Baik. Dimudahkan ke sana itu seperti apa, Ustadz? Biasanya ya, ciri-ciri pertama orang-orang yang memang sudah terpanggil pasti merindukan Baitullah. Ya. Bahkan setiap saat, setiap waktu hatinya itu sudah terpaut ke Baitullah. Ya, karena kita ingin berumrah ini kan ingin datang ke Baitullah.
ingin ketemu Allah di sana. Nah, biasanya Ustadz, hati-hati orang yang sudah terpanggil ini dilembutkan. Ya nggak ngomong sembarangan lagi. Seperti itu. Ya, gampang nangis. Gampang nangis. Jadi juga gampang nangis nih ibu-ibu juga. Gampang nangis. Ya, tapi bukan nangis mikirin yang lain-lain, bukan. Pas lagi nggak punya uang kalau di sini. Nangis ya. Tapi nangis karena rindu kepada Allah. Dan rindu ingin ketemu Rasulullah. Seperti itu. Ya, itu ciri-ciri pertama. Terus yang berikutnya biasanya gampang ketemu dengan orang-orang yang ngajakin umroh. Masya Allah. Tuh, tiba-tiba kalau kita lagi jalan-jalan, Bunda yuk umroh yuk. Tuh, udah tanda-tanda tuh. Kita diajakin. Karena malaikatnya Allah udah deket-deket ke kita tuh. Masya Allah. Ya. Itu ciri-ciri yang kedua. Nah, yang ketiga, dia akan bersungguh-sungguh, berikhtiar gimana caranya bisa datang ke Baitullah. Ya, karena orang-orang yang datang ke Baitullah itu orang yang bersungguh-sungguh. Nggak ada orang yang santai-santai. Ya, bukan orang yang banyak duit, bukan. Begitu banyak orang yang banyak harta tapi nggak ke Baitullah, banyak. Banyak juga orang yang merindukan Baitullah nggak punya duit, tiba-tiba ada yang ngasih. Pernah dengar nggak ada tukang bubur naik haji? Di film tapi. Iya Ustadz, kita pending dulu tukang bubur naik hajinya ya. Masya Allah. Iya. Karena kita kasih kesempatan dulu untuk jeda iklan berikut ini. Masya Allah. Tetap dalam tema kita menuju Baitullah bersama Ustadz Haji Dodi Al-Ansor. Masih di Tabligh Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Mari kita bersama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan suci-Mu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan suci-Mu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan suci-Mu. Masih bersama Tabligh Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Insyaallah. Masih bersama dengan Ki Agus Dodi Al-Ansor, pensiar Baitullah dan founder dari Umroh Family. Tadi kita masih berbicara tentang tukang bubur naik haji ya. Iya betul ya. Itu hanya sebagai contoh saja bahwa siapapun kita, kalau Allah sudah menghendaki, Allah mudahkan sampai ke Baitullah Ustaz ya. Betul. Betul ya, seperti itu. Betul. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu semua, pemirsa Tabligh Islami, yakinlah gitu ya. Kalau di sini sudah terpanggil, sudah mantap, ikhtiar saja ya. Banyak berdoa, mendekat ke Allah dan ikhtiar. Nanti ada jalannya.
ada jalannya ya. Jadi kayak tukang bubur naik haji itu kan kiasan aja sebenarnya. Iya. Tapi di dunia nyata itu banyak yang datang ke kita itu berumroh dengan dagang, ada yang jualan keripik, macam-macam. Hanya dengan 1.000-2.000 sehari nyampe juga. Seperti itu ya. Jadi yang ada tiba-tiba, ibu si Mbah gimana sih, Mbah nggak bisa nih Pak Haji, kan duitnya nggak ada ya, doa aja Mbah ya, kalau Allah manggil nanti ada jalannya. Bener, nggak lama tiba-tiba cucunya dapat bonus, Allah gerakkan tuh cucunya, dapat bonus, dapat 30 juta. Lewat mana saja lewat ya. mana saja Mbah, Iya. ini ada duit umroh ya Mbah, Masya gitu Allah. Ya. jalannya seperti itu. Mudah-mudahan Ibu semua dapat kemudahan yang di sini ya. Amin, amin. Ustaz, ada yang bertanya nih ya. Boleh, Kita boleh. persilakan dulu dari Umrah Family dulu, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eka Handayani dari Umrah Family. Izin bertanya Ustadz, begini, saya itu sudah niat banget sebenarnya pengen umroh, tapi kok ya uang atau dana untuk umroh ini nggak datang-datang. Katanya suruh ikhtiar Ustadz. Iya. Kalau ikhtiar saya ini berhutang, boleh nggak hukumnya Ustadz? Dan juga karena saya pengen cepet-cepet segera umroh, saya minta doanya yang cespleng gitu, yang bisa kita cepet bisa umroh. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu pertanyaannya doa yang cespleng katanya, berarti yang mudah, Doa yang cespleng, biar dimudahkan. Ya. Baik. Ya. Ya tadi menyangkut pertama, kita boleh nggak berangkat umroh dengan berhutang ya. Sebenarnya gini Bu, Majelis Ulama Indonesia ya lewat Dewan Syariah Nasional sudah membolehkan dengan fatwa-fatwanya. Yang penting kita istiqoahnya mampu mengangsur. Silakan, boleh ya. Ada beberapa lembaga keuangan syariah yang memang sudah membolehkan mengeluarkan produknya. Ya silakan Ibu, boleh. Ya jadi hukumnya boleh ya Bu ya. Terus bagaimana ya, gimana, ada amalan nggak khusus biar kita bisa bolak-balik lah kalau perlu gitu, kita ke Mekah, ke Madinah ya. Ada hadis ya yang menjelaskan tentang amalan sebenarnya dari guru-guru kita ya, dari guru-guru kita. Ada sholawat yang kalau kita terus menerus membaca itu mengobati kerinduan kita akan Rasulullah, nanti kita akan bolak-balik terpanggil tuh ke sana ya. Sholawat ini ya umum saja sebenarnya ya, umum karena diturunkan oleh guru-guru kita, diajarin. Tapi kalau memang ini dianggap ijazah, nanti sebutkan di hati qabil tuh ya. Saya bacakan sholawatnya, kita ulangi ya. Ikuti ya ibu-ibu, Ikuti ya. silakan. Ya saya baca satu Biar kali ada oleh-oleh nih dari ya. TPRI. Terus di ibu-ibu baca satu kali juga ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita baca di sini, nanti ngeresep, ibu tinggal amalkan saja ya. Sholawat ini ibu-ibu semua ya, meskipun kita sudah hafal, kalau nggak dibaca juga percuma. Jadi harus dibaca, disalawat, terus dibaca, khususnya pada saat malam-malam kita rindu ketemu Allah ya, jam 1 malam, jam 2, jam 3 tuh ya. Kalau kita kebangun, wudhu, terus sholat tahajud ya. Terus kita sholat tahajud, setelah itu duduk, kita sholawat terus sampai ketiduran, boleh nggak apa-apa, terus saja kita baca ya. Nanti kalau sudah terbangun lagi duduk, ya udah tidur lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ikuti saya ibu-ibu ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabbi balighna najuru. Qabil tuh. Qabil tuh. Diamalkan ya ibu-ibu. Itu salawatnya singkat ya.
kita bersolawat rindu ke Rasulullah dan insya Allah nanti bolak-balik ke sana. Ya, bolak-balik itu berarti bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Karena memang umroh itu diperintahkan seperti itu. Makanya ada hadis begini. Al umratu ilal umroh. Ya, berarti kan umroh yang satu ke umroh yang lain, yang umroh berikutnya. Berarti kita nggak hanya sekali umroh, nggak apa-apa, ya. Kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah itu sampai 4 kali tuh. Umroh yang pertama, terus tahun berikutnya umroh lagi yang kedua, tahun berikutnya umroh lagi yang ketiga, terus baru haji dan umroh, haji wada ya, seperti itu. Nah kita umatnya contoh, ya, jangan berpuas diri, udah sekali umroh, enggak mau lagi ke sana, enggak. Tapi pasti ibu-ibu semua ya, orang-orang yang sudah terpanggil itu pasti rindu lagi ingin ke sana. Ya, seperti itu Ustaz. Mudah-mudahan ya para perindu Baitullah ini betul-betul nanti enggak lama-lama dah berangkat. Insyaallah. Semuanya. Ya. Insyaallah. Ya, baik Ustaz, masih ada pertanyaan dari MMR Cahaya Kujang. Silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Idayanti dari Madrasah Mahabbah Rasul. Mohon izin bertanya, Ustadz. Saya punya niat sekali untuk melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Dan sedikit-sedikit juga sudah menabung gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk memantapkan hati ini dengan biaya yang sudah kita tabung untuk tidak terganggu dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baik. Begitu Ustadz, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya pertanyaannya. Memang ini berat ya, karena terkadang kita itu banyak jamaah-jamaah kita, Pak Haji, saya sudah nabung ini, ya nabung. Begitu udah 5 juta, 10 juta dipinjam sama suami, hilang lagi. Kurang lebih begitu. Kita harus punya motivasi yang kuat. Betul-betul ingin betul-betul ke sana. Ya. Jadi kuat. Karena kita nggak tahu usia. Ya ibu-ibu, kita nggak tahu umur kita. Ya. Jangan-jangan besok, bulan depan, tahun depan Allah berkehendak kita dipanggil dulu ke rahmatullah. Nggak jadi. Ya. Makanya mantepin aja terus sambil berdoa. Sambil berdoa. Ya Allah, panggil hamba ke Baitullah. Kuncinya di sana sebenarnya. Ya Allah, panggil hamba ke Baitullah. Nangis, minta dipanggil ke Baitullah. Nanti kalau itu sudah dipenuhi puncaknya dengan mahabbah rasa kecintaan, kita pengen banget semuanya dikalahkan nanti. Ya, termasuk nanti rezekinya didatangkan oleh Allah. Ya, yang nabung tadinya sedikit, ya ibu-ibu semua, nabung mungkin sebulan baru 500, baru 1 juta, bisa banyak nanti. Ada rezekinya. Yang tadi yang nabung keperluan buat beli motor mungkin akhirnya dikalahkan buat umroh. Karena banyak orang begini, untuk beli kendaraan mampu, tapi begitu umroh kayaknya berat banget. Nabungnya malah dikit-dikit gitu. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau puncak di sini rasa mahabbah kecintaan kita akan Rasulullah dengan ingin bertemu Allah di Baitullah sudah memuncak, nanti terkumpul semua energi-energi positif itu Bu ya, termasuk tadi rezeki itu positif juga, nanti ketarik semua ya, ketarik. Nah terus berikutnya berkumpullah dengan orang-orang yang segiroh, orang-orang yang satu niat ya, niatnya sama, semangatnya sama, sefrekuensi tuh Kang Denny. Ya, termasuk sering-sering tuh di pengajiannya Kang Denny. Masya Allah. Ya, karena terus-menerus kita dipicu kerinduan akan Rasulullah. Iya. Ingin bertemu Rasulullah. Terus nanti memuncak itu. Ya, seperti itu. Ditambah lagi dengan manasik, ikuti. Makin kita ketemu, tawaf, kita melihat, makin menangis kita. Ya, mudah-mudahan seperti itu, Ibu. Ya. Jadi kalau ikut manasik kan jangan bertanya, saya kapan umroh kok ikut manasik gitu kan. Jadi harus kan pelan-pelan, harus belajar dulu. Ilmunya dulu. Ya, ada yang dari kecintaan atau munculnya rasa ingin ke sana itu ketika mereka itu bersolawat dulu. Betul. Sering baca solawat, kok tiba-tiba saya bayangannya itu
selalu ke Raudhah ya, bayangannya ke makam Rasulullah, gitu. Betul, Bayangannya betul. ke Masjid Nabawi. Akhirnya muncul besar, akhirnya ikhtiar maksimal Allah kabulkan. Amin, Gitu ya. amin. Baik, Ustadz dan juga para jamaah semua dari MMR Cahaya Kujang dan juga dari Umrah Family, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita jeda iklan berikut ini, tetap di Tabligh Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Masih di Tabligh Islami TPRI, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Insya Allah masih dalam tema kita menuju ke Baitullah. Siapapun kita, kalau Allah sudah menghendaki, Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke Baitullah, menuju ke Tanah Suci, menuju ke Mekah Al-Mukarramah, dan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ya, sahabat semua, para perindu Baitullah, masih bersama dengan Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Haji Ki Agus Dodi Al-Ansor dari Umrah Family dan pensyiar Baitullah. Ustadz, kita lanjutkan kembali ya, yang tadi tentang ikhtiar sampai ke Tanah Suci ya. Iya. Ikhtiar apa lagi nih Ustadz yang harus kita siapkan gitu, biar kita tuh mudah sampai ke sana gitu. Baik ya, ibu-ibu semua ya. Tadi kita sampaikan ikhtiar itu macam-macam ya. Mulai tadi ada yang nabung ya, pertanyaan sebelumnya, ada yang nabung ya, ada yang sampai mau ikut pembiayaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu bagian-bagian dari ikhtiar kita ya, ibu-ibu semua. Nah, terus termasuk tadi kita bahas tentang manasik. Itu ilmu. Ya, jadi sebelum kita betul-betul berangkat ke Baitullah, persiapkan ilmunya. Ya, karena kita ingin ketemu makhluk yang mulia, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita akan ketemu Allah, Bu, di sana. Ya, berarti hati kita pun harus bersih. Makanya kalau di Umrah Family itu sering kita melakukan manasik itu sampai 3-4 kali bahkan. Ya. Bukan hanya zahirnya, batinnya kita persiapkan. Ya, batinnya harus kita persiapkan biar makin bersih. Ya, terkadang gini, Bu. Di Mekah itu terdiri dari orang-orang yang berbangsa-bangsa, lain-lain semua, macam-macam. Ya. Nah, kalau di sini kita suka ngomongin orang, dari sini harus di stop, harus diberhentiin. Nggak boleh. Ya, ibu-ibu semua. Nggak boleh. Karena kalau itu kita nggak bersihkan sekarang, nanti di sana bahaya. Ketemu orang yang putih, ketemu orang yang hitam, hitamnya mengkilat diomongin, mengkilat, bahaya itu. Putih kok putih sekali gitu ya. Jadi betul-betul harus dibekali, ya, dibekali diri kita. Nah, nanti makin kita membekali ya dengan batin yang bersih, ya, zahir yang bersih secara fisik juga, karena harta yang dibawa ke sana pun harus bersih. Nah, setelah itu baru nanti dengan sendiri kita rasakan kemudahan-kemudahan dari Allah. Ya, sekali lagi, tugas kita hanya ingin dipanggil oleh Allah. Nanti Allah punya caranya. Ya, ikuti saja. Ya, seperti itu, Ustaz. Masya Allah ya. Setelah kita dengar pemaparan tadi, mudah-mudahan semakin besar ya rasa keinginan kita untuk menuju ke Baitullah. Ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan, silahkan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Windari dari Jogja. Mohon izin bertanya, Ustadz. Saya kan ingin sekali umroh. Apa kelebihan dari Umroh Family sehingga kita semua bisa yakin dan percaya untuk ikut berangkat umroh bersama Umroh Family? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Tadi pertanyaan dari Bu Eni ya. Bu Eni ya. Ya, berkait dengan Umroh Family karena Ustadz kan salah satu pensyiar ya. Iya, pensyiar. Mungkin ini kemudahan aja lah. Gitu, umum saja ya. Ya, kemudahan. Jadi atau tips lah gitu. Bagaimana tips, ya? caranya kita agar
agar sampai ke sana itu dengan mudah dan kita tidak salah memilih secara umum ya iya, Ustadz ya. secara umum. Baik, ya ibu-ibu semua, bunda-bunda semua yang hadir pada acara tablik Islami ya. Pertama, kalau kita ingin berumroh itu harus yakin nanti travelnya berizin ya. Ada izin PPIU namanya di Kementerian Agama, bisa dicek nanti di Umroh Cerdas. Atau sekarang ini kan sudah umum Bu, ya iya. Bisa ditanya di Kementerian Agama. Nah, terus travelnya ini mengikuti aturan tidak 5 pasti, ya, itu sudah umum juga, ya sudah pasti. Dan lihat lagi track recordnya. Apa Ustadz? 5 pasti? 5 pasti. Apa saja itu? Ya, 5 pasti itu, ada yang tahu mungkin ibu-ibu? Pasti berangkatnya, pasti travelnya, pasti hotelnya, iya, pasti izinnya, iya betul. Nah, seperti itu. Ya karena banyak sekali kan kita lihat ya di media sosial yang terlantar, yang apa itu iya, kesalahan betul. siapa? Tentunya karena dari awal tidak teliti ya. Tidak teliti. Ya. Dan memang pertama memang karena masih banyak oknum yang tidak amanah. Ya, oknum yang tidak amanah. Makanya perlu sekali kita itu bergabung di komunitas-komunitas. Iya. Yang memang sudah pasti paham. Ya di pengajian-pengajian ustazahnya pasti paham. Para ustadznya pasti paham. Kalau kita mendaftar nanti ke travel yang benar. Iya. Diarahkan. Ya, diarahkan. Betul. Tadi mulai dari dicek dulu betul enggak. Terus pernah nggak gagal berangkat nih contoh. Nggak memberangkatkan jamaah. Nanti kan dicek semua tuh seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau fasilitas dan lain-lain, insya Allah semua travel yang amanah sama, semuanya baik, ya. Semuanya baik. Ya. Insya Allah ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul, tentunya ya. Tahu-tahu udah mau masuk Jeddah, oh kita malah kembali lagi karena salah prosedur gitu ya. Iya. Jadi oleh Tapi alhamdulillah begini Ustadz, ya, sekarang ini mulai tahun 2025, ya. Sekarang ini nggak sembarangan orang kalau berumroh. Jadi harus jelas. Karena pemerintah Saudi sudah mewajibkan semua harus lewat aplikasi nusuk. Betul, termasuk ya. Kita yang punya travel ya bapak-bapak ibu-ibu semua. Itu kalau mau berangkat ke Saudi itu harus sudah ada pesawatnya. Harus sudah ada booking hotelnya. Ya, seperti itu. Jelas, nah, setelah itu baru bisa keluar visanya. Iya. Kalau dulu kan banyak orang terlantar itu sudah berangkat nggak ada hotel. Nah, bahkan pesawatnya sekali berangkat pulangnya nggak bisa. Nah, sekarang nggak. Insya Allah itu nggak terjadi lagi. Jadi pemerintah Saudi alhamdulillah dengan mengetatkan aturan seperti itu tujuannya sih untuk menjaga amanah. Ya, jamaah-jamaah insya Allah nanti tidak terlantar. Masya Allah. Seperti itu. Hari ini kita tidak hanya dapat ilmu ya, tapi juga dapat informasi ibu-ibu semua. Informasi agar kita ini betul-betul sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah meniatkan dalam hati, tapi kita salah misalnya. Tidak berangkat tidak pada tempatnya yang tepat sehingga kita hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi oleh karenanya kita harus hati-hati dan harus tahu dan semoga Allah mudahkan sampai ke sana dengan kendaraan yang mudah. Ya. Ya, satu lagi Ustadz ada yang bertanya lagi nih. Ya, mungkin dari yang biru nih dari kelompok Madrasah Mahabbah Rasul Cahaya Kujang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosinta dari MMR Cahaya Kujang. Jadi pertanyaannya seperti ini Ustadz, ketika ada seseorang yang sudah umroh berkali-kali atau bahkan sudah berhaji begitu ya, tapi ada saudara atau kakak adik malah yang paling dekat, bahkan tetangga yang kepengen banget pergi ke Baitullah gitu, belum tercapai, itu lebih baik pahalanya itu lebih baik gimana? Ke diri kita sendiri kita tetap yang selalu merindukan Baitullah atau diberikan kepada yang lebih menginginkan, membutuhkan. Begitu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ibu pertanyaannya. Ya, ini juga terkadang banyak pertanyaan seperti itu.
Kok kita berumroh berkali-kali, tapi banyak saudara kita kok susah banget. Ini bahkan saudara dekat. Nah, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Pertama, ya sebaiknya kalau memang kita sudah berulang-ulang dan kita mampu, jangan sendirian, diajak sekalian. Bareng-bareng jadinya ya. Tapi kalau ternyata mampunya hanya satu, ya mampunya hanya satu, sendirian. Yang terbaik seperti apa? Keluarga kita yang sangat merindukan Baitullah, yang sampai nangis gak bisa berangkat ke Baitullah, umrohkan dia, Bu. Umrohkan dia. Terutama orang tua ya, Bu Ustaz. Khusus kalau orang tua wajib, ya orang tua wajib, Bu ya, prioritas itu. Haknya orang tua itu kita termasuk haknya orang tua. Ya, jadi kalau kita ada uang, dahulukan orang tua. Seperti itu. Ini saudara, ya. Dengan kita mengumrohkan saudara kita, Bu, ya, pahala umroh kita tetap mengalir, ya, tetap dapat pahala umroh dan dapat pahala memberangkatkan saudara kita untuk dua tuh, ya, paham ya? Nah, seperti itu yang harus kita lakukan, ya. Terima kasih. Insya Allah ya. Saya apa ya? Pertanyaan itu bikin apa ya, Ustadz ya? Iya. Mudah-mudahan lah kita ini mudah ya, dimudahkan rezekinya sampai ke sana semua. Amin. Bisa memberangkatkan orang tua, saudara, sahabat, teman, tetangga ya, sekarang banyak ya orang-orang yang dimudahkan itu juga memudahkan, ada yang karyawannya, ada sahabatnya, betul, lain-lain. Betul. Ya. Baik Ustadz, Masya Allah, hari ini kita dapat ilmu yang tidak hanya, tadi saya sampaikan lagi, tidak hanya ilmu tentang menuju ke sana, tapi juga teknis nih. Teknis di sana jadi informasinya. Insya Allah. Saat kesimpulan dari pembicaraan kita tentang menuju Baitullah itu, Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Kang Denny, ibu-ibu semua yang hadir di acara Tabligh Islami. Jika kita memang sudah berniat ingin ke Baitullah, ya, terus dipupuk, terus dibina, terus ditambah ilmu agar terus bertumbuh subur sampai betul-betul kita berangkat ke Baitullah, ya. Jangan ragu-ragu karena banyak fadilah, banyak keutamaan orang-orang yang mengejar kenapa harus berangkat ke Baitullah, ya. Salah satunya pertama karena doa dikabul. Tuh, pertama. Seluruh tamu-tamuku, kata Allah, ya, duyupullah wa duyupur rahman wa duyupur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau minta di sana, Bu, pasti diijabah, ya. Terus kedua, dosa diampuni. Makanya pernah dengar tuh orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumroh, Bu, kalau pulang mabrur-mabruroh seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Tuh, fadilah yang kedua, ya. Jadi kita pupuk, kita niatkan betul-betul bisa berangkat ke sana, berkumpul dengan kita sama-sama sefrekuensi. Jangan minder nanya-nanya, kan yang wajib haji dulu. Yang ini bilang enggak, umroh juga boleh. Udah, yang penting umroh atau haji terserah. Yang mana aja dipanggil. Karena kalau haji, kita sekarang ini, ibu-ibu semua, kalau kita hanya berpatokan ke situ, aturan di pemerintah kita daftar sekarang nih haji, kan bisa 30 tahun. 30 tahun ya? Nggak apa-apa, daftar haji aja udah tunggu. Ya, cuman umrohnya harus dikejar sekarang. Karena usia, bayangkan nih, usia yang 60 tahun, baru daftar haji, berangkatnya usia berapa? 90. Tuh, istiqoahnya nanti usia nggak dapet. Bukannya haji, tapi badal haji. Ya, seperti itu. Makanya dikejar aja. Terus aja kita bersolawat ke Rasulullah, kita bermunajah ke Allah, minta dipanggil. Nanti sampai waktunya, ya, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, saudara semua, para pecinta dan perindu Baitullah, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Tabligh Islami, membumikan Al-Quran
menyatukan umat. Masih di Tabligh Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Alhamdulillah masih bersama dengan Ustadz Haji Ki Agus Dodi Al-Ansor, pensyiar Baitullah dan juga founder dari Umroh Family. Ustadz, apa yang ingin disampaikan di penghujung acara kita ini? Baik ya, ibu semua yang dirahmati Allah ya, khususnya yang hadir pada acara Tabligh Islami di TPRI Jogja siang ini ya. Mantapkan pertama ya, makin dimantapkan niat kita untuk ke Baitullah ya. Yakinlah bahwa Allah memang sudah memanggil kita di situ. Jadi jangan banyak perdebatkan, persiapkan diri sebaik-baiknya. Nanti suatu saat mau dipanggil bulan depan, tahun depannya lagi, kita udah siap. Tinggal berangkat, maka dipersiapkan saja ya. Terus berkumpul, tadi saya sampaikan, terus berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang para perindu Baitullah ya. Ibu-ibu di grup sholawatannya Kang Denny itu luar biasa. Kita kan suka dengan sholat nangis Bu ya, nangis itu nambah itu Bu, nambah rasa kecintaan rindu kita ya. Mudah-mudahan dengan itu saja ya, insya Allah nggak lama-lama nanti kita pasti berangkat ke Baitullah. Masya ya. Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Dodi dan juga Umroh Family serta Madrasah Mahabbah Rasul Cahaya Kujang sudah hadir di acara Tabligh Islami TPRI Yogyakarta. Dan sahabat, para perindu Baitullah dan pensyiar Baitullah dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan acara spesial Tabligh Islami TPRI. Insya Allah kita berjumpa kembali di Tabligh Islami yang akan datang. Saya Denny Aden, terima kasih. Dan terimalah persembahan dari Zerlina Konza dan Anjani Maltas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabligh Islami, bumikan Al-Quran, menyatukan umat. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب Baitullah. Baitullah adalah simbol persatuan bagi umat Islam.